Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang saya layani, Tuhan Yesus yang melayakkan saya untuk berdiri di hadapan saudara sekalian. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita hidup, kita ada, kita melayani Dia, semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Saudaraku, saya akan ajak buka Lukas 1 pasal yang ke-37. Di sini saudaraku, malaikat Tuhan yang diutus Tuhan berbicara kepada Maria. Ketika Maria seorang anak darah, seorang perempuan, seorang muda yang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Maria punya hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, kita berbicara tentang tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Saya perlu ingatkan, kita perlu saudaraku punya hati, punya penyerahan, hati yang bisa dipercaya oleh Tuhan, hati yang bisa dipercaya untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Saudaraku sekalian, ada bagian Alkitab yang mengatakan matanya Tuhan menjelajah seluruh bumi. Bayangkan saudaraku ya, matanya Tuhan menjelajah seluruh bumi, dan Dia mencari orang yang hatinya loyal, yang hatinya setia kepada Dia. Ketika Tuhan menemukan seseorang yang hatinya setia, yang hatinya loyal kepada Dia, firman Tuhan mengatakan Dia akan mencurahkan kekuatannya sendiri. Amin. Saat ini ketika matanya Tuhan menjelajah seluruh bumi, biarlah Dia mendapatkan saudara hati yang terbuka, hati yang loyal, sehingga Dia curahkan kekuatannya. Hati seperti yang dimiliki Maria, sehingga Maria dijadikan alat untuk melahirkan Sang Mesias, alat yang menjadi berkat bagi dunia ini. Dan saudaraku, Tuhan masih mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Dia. Amin. Tuhan tidak cari orang yang mampu. Titelku, gelarku, puji Tuhan luar biasa banyaknya kata orang. Tetapi saya ingin katakan saudaraku, Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan tidak cari orang yang hebat, tetapi Tuhan cari orang yang mau, orang yang rela dipakai oleh Tuhan. Dan saudaraku, seperti kata malaikat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan kepada samping kanan kirimu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Markus 9 ayat 22 dan 23 ini saya cuplikan saja, saudara catat di rumah, baca seluruh pasal ya. Pada saat ini ada seorang ayah saudaraku yang anaknya itu ya anggap seperti kerasukan, suka kejang-kejang, dibanting-banting, kadang sampai dibawa oleh setan masuk ke dalam api. Dalam kondisi yang stres, yang frustasi, tidak ada harapan, dia mendengar tentang Yesus, Sang Pembuat mujizat. Ketika dia mendengar dan dia datang kepada Yesus sebagai seseorang saudaraku yang dalam keadaan putus asa, kejepit, kadang-kadang seperti ayah ini. Ketika datang berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolong kasihanilah kami, jika engkau bisa berbuat sesuatu. Kita pun kadang-kadang begitu, Tuhan kalau engkau bisa, Tuhan kalau ini, Tuhan tolong Tuhan. Tetapi apa jawabnya Yesus? Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Jadi saudaraku, kita perlu percaya kepada Tuhan. Perlu percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Screen berikutnya. Saya ingin tunjukkan juga dari Perjanjian Lama suatu kisah yang saudara semua tahu. Ya, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Haran, keluar dari rumah orang tuanya, dari kampung halamannya, untuk menuju negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Pada waktu itu Abraham umurnya 75 tahun. Tadi saya berkenalan dengan tante, mamanya Ibu Melsi, umurnya 80 lebih, ya. Nah, tidak beda jauh dengan Abraham.
Ya, lebih tua sedikit dari Abraham. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan 75 tahun. 75 tahun, bayangkan 75 tahun. Kalau saya lihat ketemu orang yang 75 tahun yang masih kuat, gagah, saya selalu berkata, Tuhan, berikan saya umur panjang. Ya, lebih panjang dari itu supaya hidupku bisa dipakai Tuhan. Saya berkata, Tuhan, 75 tahun itu ini oma, ini opa, kuat sekali. Saya mau kuat, bahkan lebih kuat supaya bisa melayani Tuhan. Amin. Seperti Kaleb, sudah 80 tahun lebih, 85 kalau tidak salah. Dia dipanggil oleh Tuhan bersama dengan Musa ketika membawa orang Israel keluar dari Mesir, umurnya 40. Di 45 tahun kemudian Kaleb berkata, kekuatanku masih sama, berikan gunung ini kepadaku. Saudara, berapa lama engkau sudah jadi orang Kristen? Maksud saya orang Kristen ini bukan beragama Kristen, tapi menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang punya pengalaman Tuhan bersama dengan Tuhan. Ketika muda dulu mungkin dipakai Tuhan luar biasa, seperti foto-foto yang saya tunjukkan tadi. Itu foto lama sekali, tahun 97-an, 97 ya, sekitar 97 dan sebagainya. Nah sekarang sudah berapa? 30 tahunan lebih. Saudaraku, saya harus memelihara imanku supaya kekuatan yang saya miliki dulu, iman yang saya miliki dulu harus tetap kuat sama kuatnya, bahkan lebih kuat lagi oleh karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku sekalian. Nah Abraham ini ketika dia mendengar janjinya Tuhan, kau akan punya keturunan, keturunanmu akan banyak sekali, tidak terhitung seperti bintang di langit, bahkan banyak seperti pasir di laut, tidak terhitung. Umurnya sudah tua. Bayangkan bagaimana kakek nenek bisa punya anak. Mustahil menurut manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Dan ketika Abraham dengar janjinya Tuhan, nggak langsung besoknya hamil saudara. Seminggu pun tidak, 2 minggu tidak, setahun tidak, 2 tahun tidak, 25 tahun. Nunggunya 25 tahun. Lamanya saudaraku. Nah kadang kita tidak sabar. Tetapi pagi hari ini saya ingin ingatkan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun kadang-kadang sepertinya berlambat-lambat. Tetapi Tuhanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tahu waktunya, Dia tahu saatnya, dan Dia tahu bagaimana caranya untuk Dia, saudaraku, anugerahnya bertemu dengan kebutuhanmu dan mujizat itu terjadi. Amin. Selanjutnya saudaraku, saya akan sampaikan kisah tentang anaknya Yairus. Bapak Ibu sekalian mungkin sering dengar kisah ini, tetapi saya pun percaya saudaraku firman Tuhan itu hidup. Setiap kali disampaikan ada hal yang baru, ada kehidupan yang disampaikan, ada mujizat yang menyertai penyampaian firman Tuhan. Itu janjinya Yesus kepada murid-muridnya, bahwa tanda ajaib dan mujizat akan meneguhkan setiap penyampaian firman Tuhan. Oleh sebab itu saya berharap sementara saudaraku engkau dengar firman Tuhan, tanda ajaib dan mujizat daripada Tuhan akan menyentuh kehidupanmu. Engkau akan mengalami terobosan, engkau akan mengalami berkat Tuhan yang mengubah hatimu, mengubah hati emosionalmu, mengubah cara berpikirmu, mengubah setiap aspek kehidupanmu. Amin saudaraku ya. Waktu itu saudaraku anaknya Yairus sakit keras. Ya, dia ayat Markus 5 ayat yang ke-22 dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat, ceritanya kalau zaman sekarang koordinator gereja atau pendetanya, ya, kepala rumah ibadat. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Kita baca, kita bayangkan, ya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Hampir mati, sepertinya tidak ada harapan. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Pengharapan, harapan, kerinduan seorang ayah yang terjepit, yang kondisi menurut mata fisik itu tidak mungkin, mustahil, sudah sakit keras, hampir mati. Ayat 24 saya bacakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya.
Ya, berdesak-desakan dengan gas. Slide berikutnya. Saudaraku, slide berikutnya saya lompat nih ke ayat 35. Ketika Yesus berkata, ayo pergi. Saya cerita sedikit dulu. Pada saat itu perjalanan itu tertunda. Karena saudaraku ada seorang lain juga yang butuh, seorang perempuan yang melelehkan darah selama 12 tahun. Para ibu, para perempuan, saudaraku, kalau jadi pendarahan seperti ini adalah tentunya tahu hal yang tidak mudah, hal yang menyakitkan, hal yang membuat depresi, hal yang memalukan, pokoknya kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman. Tetapi saudaraku, kembali kisah perempuan itu, walaupun saya tidak akan ajak baca bagian untuk bagian di dalam Alkitab untuk menyingkat waktu, tetapi perempuan itu juga punya harapan, punya kepercayaan kepada Tuhan. Tadi sudah saya bacakan, Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perempuan itu percaya, asal aku pegang saja ujung jubahnya, aku sembuh. Saudara, bayangkan nih orang berdesak-desakan ya. Mungkin si perempuan entah merangkak, tidak tahu bagaimana saudaraku, supaya bisa pegang jubahnya. Ketika dia pegang jubahnya, saya yakin bukan karena menyentuhnya, tapi karena percayanya. Dan karena percayanya, karena imannya. Oleh sebab itu Yesus pun berkata kepada perempuan itu, pergilah dengan selamat, imanmu menyelamatkan engkau. Saudaraku sekalian, ada tentunya radiasi urapan ilahi, radiasi kuasa yang maha tinggi ada di dalam diri dan jubahnya Yesus. Tapi kepercayaannya perempuan itu menyembuhkan. Nah saudaraku, dalam proses ini anaknya Yairus yang sedang sakit keras mau mati. Dalam proses ini seorang ayah, saudaraku, yang saya pikirkan pasti fokusnya pikirannya bagaimana anakku. Kalau bisa saya tarik Yesus secepat-cepatnya, kalau bisa naik helikopter mungkin, lewatin semua kerumunan orang banyak. Dan di saat yang demikian saudaraku, saat masih dalam perjalanan, tiba-tiba pengharapannya harus terhempas. Karena ayat yang ke-35, ada orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Yesus masih berbicara, saudara. Dia tidak mungkin tarik Yesus, tidak bisa. Ada kabar, percuma, sudah terlambat, tidak ada harapan lagi. Saudara, mungkin engkau dalam kondisi yang sedemikian. Mungkin saudara kemarin dengar kabar, tidak tahu dari hasil laboratorium atau dari kantor atau dari apapun juga, yang sepertinya tidak ada harapan. Pagi hari ini firman Tuhan berkata, sekalipun kematian, Tuhan Yesus sanggup membangkitkannya kembali. Amin. Selanjutnya saudaraku, ketika ayah ini mendengar berita buruk ini, tetapi kata Yesus ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Kabar buruk apapun yang kau dengar, saudaraku, ayo saudaraku, Yesus diam di dalam diri kita. Jangan hiraukan kabar buruk itu. Karena apa? Kita memiliki Tuhan yang lebih besar daripada segala apapun juga. Dan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut saudara, percaya saja. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya saja, jangan takut. Percaya saja, katakan pada dirimu sendiri, jangan takut, percaya saja. Katakan pada sebelahmu, saudaraku, jangan takut. Jangan takut, percaya saja. Ayat 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes serta Yakobus. Tidak semua diajak, orang banyak pun tidak boleh. Hanya 4 orang ini yang boleh ikut serta. Nanti saya bahas selanjutnya. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring karena sudah mati, saudara. Ya. Kemudian selanjutnya, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Haleluya saudaraku. Tapi saudara bisa bayangkan betapa herannya orang-orang di sekeliling itu. Ayat 40 saudaraku jelas ada orang yang mentertawakan. Sudah mati, mereka meratap, mereka ribut, heboh, mungkin ngurus ini itu. Itu adalah
hal yang wajar menurut logika manusia. Tetapi ada Yesus, sang pembuat kehidupan, sang pemberi kehidupan. Saudaraku, dia tahu ini tidak mati, hanya tidur. Saudaraku, Tuhan Yesus yang pada waktu itu adalah manusia sejati, dia Tuhan sejati tapi dia manusia sejati, tidak melihat dengan mata fisik, tetapi melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata fisik ini. Oleh sebab itu saudaraku, ada suratnya Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana Paulus berkata, dia berdoa supaya roh hikmat dan wahyu membuat kita mengenal dia, dan supaya mata hati kita terang. Kalau mata hati kita terang, kita dimampukan melihat jauh melampaui apa yang kita terlihat menurut mata fisik ini. Amin saudaraku. Ya. Dan diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya, siapa yang dibawa Yesus? Ayat 40, ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia. Mereka itu tadi yang 4 orang tadi itu, muridnya tadi. Yang lain tidak diajak kan saudaraku, hanya 4 nama tadi, 4 orang tadi. Dan kemudian bersama ayah ibunya masuk ke kamar anak itu. Yang lain suruh keluar. Yang mentertawakan, yang mengejek, yang tidak percaya, yang sedang sedih karena hanya fokus kepada hal yang terlihat secara fisik, enggak boleh masuk. Hanya mereka ini saja. Saudara, saya belajar kebenaran ini. Kalau engkau sedang mengharapkan mujizat daripada Tuhan, bahkan yang namanya mujizat itu kan tidak masuk akal logika kita. Jangan cerita kepada banyak orang. Ceritalah hanya kepada orang-orang yang punya iman yang sama, yang punya keyakinan yang sama. Amin saudaraku. Ya, kenapa saudara? Karena orang yang tidak percaya, orang yang mentertawakan, saudara, itu akan menimbulkan kebimbangan saat itu. Tidak bisa menyatu, tidak bisa bersatu, tidak bisa sepakat untuk membangkitkan kematian. Ini kita perlu belajar dari apa yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Nah, saya mau cerita tadi, saudara lihat foto saya yang saya diangkat dengan duduk di kursi roda dari tangga, dari lantai 2 menuju ke lantai bawah di sebuah mall. Saya jatuh, saudaraku, saya tidak lihat bahwa masuk ke area toilet itu lebih rendah, sehingga kaki saya satu terlipat, satunya terlipat, saya jatuh dan tidak mampu berdiri dan sakit, sehingga saya harus digotong. Itu ketika digotong saya tahu orang yang saya kenal, saya bilang jangan difoto, jangan diposting, nanti heboh. Hebohnya adalah rame, wih ibu Hana jatuh sampai diangkat kursi roda, wih mungkin tuh kakinya patah, mungkin begini. Semua saudaraku yang prihatin, yang khawatir, yang sayang saya pasti ngomongnya ya walaupun sayang mungkin nggak positif karena khawatir, ya kan? Jadi saya bilang jangan difoto, tapi rupanya tetap ada yang foto. Ada yang foto yang katanya saya berikan kepada yang punya mall. Ya, saya nggak tahu apa maksudnya. Ya, tapi saya kemudian minta, ya sudah, saya bilang saya buat kesaksian. Dan saudaraku, ketika saya sudah mulai agak sembuh, sudah mulai bisa jalan sedikit, saya baru kirimkan foto ini kepada beberapa orang yang dekat. Ada satu orang yang berkata, Cihana, rupanya jatuhnya parah sekali, kenapa tidak bilang? Dan saya katakan, memang saya dalam kondisi tertentu, biasanya saya tidak mau cerita kepada orang, karena itu akan membuat imanku berat untuk berjuang. Saya katakan demikian, karena orang yang prihatin, orang yang sayang dengan saya, pasti akan khawatir membuat imanku berat. Karena saya harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Aku harus perintahkan otot kakiku, tulangku, syarafku, setiap apapun di dalam kakiku untuk kembali normal, di posisinya normal, dan saya harus berjalan. Saudaraku, itu yang saya belajar sejak saya masih muda. Di saat-saat tertentu saya cerita kepada orang tertentu yang punya iman yang sama, yang bisa sehati dan sepakat untuk berdoa bersama. Saudaraku, orang yang sayang dengan kita belum tentu pandangannya sama dengan kita. Jadi kita harus ketemu dengan orang yang tepat. Kalau saya sedang tidak punya uang, saya tidak akan cerita kepada orang yang kaya, yang punya uang. Nanti orangnya salah mengerti, dikira saya minta uang. Tapi saya justru cerita kepada orang yang sama-sama, saudaraku, sedang beriman menantikan mujizat dan sepakat berdoa bersama-sama untuk mujizat terjadi. Amin saudaraku. Dan satu lagi saya kasih contoh saudaraku. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika saya ingin sekolah ke Amerika, belum punya titel apapun juga. Ya, waktu itu
ketika saya masih SMA, masih SMP bahkan, suatu hari saya baca sebuah buku di mana dikatakan mimpikan mimpi yang besar, yang sangat besar, sehingga engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak bisa melakukannya. Saudara yang belum pernah lihat testimoni saya di Kick Andy, nanti ketik di YouTube nama saya cerita apa yang saya cerita ini. Saudaraku, saya mulai punya mimpi besar. Singkat cerita saja ya, saya bisa kuliah S1, bekerja saudaraku, bekerja, kemudian beberapa tahun kemudian saya ingin sekali sekolah di Amerika dan tidak punya uang, Inggrisnya little ya, Inggrisnya little. Jadi bagaimana, tidak mungkin, tapi saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Di saat berdoa menanti mau ke Amerika saudaraku, saya baca suatu ayat firman Tuhan suatu hari di saat teduh saya. Yesaya 50 ayat yang kelima, atau Yesaya 55 ayat yang kelima, pokoknya di dalam kitab Yesaya, di mana dikatakan demikian, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa-bangsa, ini memanggil bangsa, tidak plural, tidak jamak, hanya memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Wih, apa ini artinya? Memanggil bangsa yang tidak saya kenal, dan kemudian bangsa-bangsa akan berlari kepadaku. Ayat itu saudaraku jadi rema, nancap di hati walaupun saya tidak tahu apa artinya. Suatu hari saya ketemu satu keluarga di bandara, orang Indonesia yang tinggal di Belgia. Ketemu saudaraku, saya ini dulu pemalu, tapi kalau hal tertentu saya tidak malu, asal tidak malu-maluin ya. Jadi saya datangin mereka, saya cerita, saya bersaksi tentang kebesaran Tuhan di airport. Selesai saudaraku, orangnya mendengarkan, selesai saya pergi. Wih, saya sudah memanggil nih bangsa yang tidak saya kenal. Tapi pikiranku berkata, tuh orang Indonesia, masuk kok gak kenal, ya kan? Wah, berarti bukan ini. Nah, saudaraku, singkat cerita ya, saya sudah sekolah di Amerika. Karena bahasa Inggrisnya little, saya dapat beasiswa separuh, itu pun bukan beasiswa murni, tetapi beasiswa yang harus dibayar kerja. Karena Inggrisnya sedikit, maka kerjanya adalah bersihkan toilet, bersihkan atap yang saya bersihkan 2 kali lebih tinggi dari ini, naik tangga yang tinggi sekali. Dan kalau saya berdiri tangga, saudaraku, gemetar ini, dan saya hatiku pertama ngomel. Saya berkata ini si supervisor nggak tahu nih perempuan disuruh naik tangga seperti ini. Ya, karena orang perempuan zaman dulu feminin sekali, dan naik begitu. Nah, tapi saudaraku, kemudian saya berdoa, Tuhan, pegang, kirim malaikatmu pegang kakiku supaya saya tidak jatuh. Nah, saudaraku, dalam kondisi demikian, saya cerita kepada teman-teman saya bahwa suatu hari nanti saya akan pergi ke bangsa-bangsa. Diketawain saudara. Inggris aja belum pinter, uang aja ndak ada, bersihkan toilet. Saudaraku, mosok bilang mau pergi ke bangsa-bangsa. Ada saudaraku serupa dengan yang kejadian di sini, ditertawakan, ngomong besar, mana mungkin. Nah, ini suatu hari saudaraku, ya ini cerita lucu tapi nggak lucu. Saudaraku, saya sering dengar kesaksian dulu. Katanya orang mau pergi kemana, ndak punya tiket, antri, kemudian di loket, tahu-tahu pokoknya bisa punya tiket dikasih orang. Saya pikir itu bisa terjadi pada diriku saudaraku. Ya, karena kakakku tuh juga saudaraku di Youth with a Mission, saya ingat sekali beliau pelayanan di pedalaman sebelum Tuhan bawa ke bangsa-bangsa ke luar negeri. Dan saya ingat betul ada satu hari di mana kakakku tidak punya uang untuk berangkat. Saya ini terus selalu lupa kalau mau tanya waktu itu bagaimana kemudian bisa berangkat ke Irian Jaya, naik kapal. Saudaraku, tapi saudaraku, kemudian saya berpikir demikian. Nah, suatu hari saya ini dekat sekali dengan Ibu Suset Hating. Jadi waktu-waktu itu saudaraku, Tuhan itu izinkan saya ada di mana, ibu itu ada di negara yang sama. Sehingga dengan uang yang ada, atau kadang-kadang tidak punya uang, pokoknya tidak tahu Tuhan buat mujizat, saya bisa bertemu dengan beliau, mau dimentor. Nah, kali itu saudaraku, saya dengar Ibu Suset Hating ada di Sacramento, California. Saya di Dallas, di Texas. Saya tanya-tanya, berapa lama, berapa jauh, bisa nggak naik kereta? Nggak taunya jauh sekali saudaraku, ini orang desa nggak tahu peta. Ya, katanya kalau naik kereta bisa 3 hari 3 malam. Oh, harus naik pesawat. Saya cerita saudaraku, ada teman-teman orang Jepang yang berkata dia mau kasihkan free tiket gratisnya, frequent flyers ya, kan kumpulkan poin-poin kan. Jadi ini saya dibookingkan tiket mau berangkat ke sana. Wih, puji Tuhan saudaraku, saya sudah pamit, sudah izin sama supervisorku yang bagian bersihkan toilet, saya izin saya mau pergi ketemu mentor saya.
Tetapi saudaraku, sehari sebelumnya orang Jepang ini berkata, sorry saya tidak bisa jadi berikan tiketku. Kan rupanya kemudian saya tahu dia tiketnya dikasihkan orang Indonesia lain buat jalan-jalan saudaraku. Saya nggak ngerti, tapi saya punya iman yang membara. Jadi berdoa, pokoknya saya pasti berangkat, karena Tuhan juga sudah pernah buat mujizat. Tidak punya uang berangkat ke Amerika toh, saya pikir Tuhan buat mujizat lagi kali ini. Nah kemudian saudaraku, saya telepon airline, ternyata namaku masih ada di bookingan, tapi ini tiket kan tidak pegang saudaraku. Dan saya diantarkan oleh temanku suami istri, diantarkan saudaraku ke airport. Saya di jalan bilang, saya di drop saja, tinggalkan saya. Karena saya malu ngomong bahwa saya tidak punya tiket. Dan saudaraku, saya pokoknya malu ngomong ya. Nah tapi ini namanya teman baik, jangan kita tunggu sampai kamu check in. Aduh ampun ya. Saya ngantri saudaraku, sampai di depannya saudaraku, dilihat namaku ada tapi tiketnya ndak ada. Tiketnya ndak ada saudaraku, tetap harus punya tiket. Namanya ditungguin orang saudaraku, ini iman tidak berani berjuang. Saya terpaksa balik, saya kasih tahu mereka saya tidak bisa pulang. Mereka berdua kaget karena saya ternyata tidak punya tiket. Di jalan saudaraku, ini temanku suaminya, waduh marah, saya dinasehatin. Saudaraku dinasehatin, dikatakan imanmu berbahaya, kau mencobai Tuhan. Dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, saya ketawa, tapi sebenarnya yang mau berbuat apa, saya ketawa, istrinya juga ketawa saudaraku. Tapi di mobil itu ya saya bukannya marah, bukannya mengejek, saya tidak tahu, tapi saya berkata demikian, hari ini memang imanku gagal, tapi akan tiba waktunya Tuhan, Dia akan bawa saya ke bangsa-bangsa. Dan itu terbukti saudaraku sekalian. Beberapa hari yang lalu temanku ini, teman lama, panggil saya Cik D karena saya sudah lebih tua ya, datang di Jakarta telepon-teleponan dan berkata, Cik D luar biasa, Tuhan pakai Cik D jadi berkat buat banyak. Kalau saya renung-renungkan kata-kata nubuatan, visi-visi yang Cik D pernah cerita dulu, sudah banyak yang digenapi oleh Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, saya cerita ini, saya teringat dengan kisah ini sehubungan dengan tadi. Yesus hanya membawa orang-orang tertentu. Saudara, kita perlu bijak dan berhikmat untuk menceritakan impian kita dan visi kita kepada orang yang tepat. Karena di sekeliling kita banyak pencemburu. Orang yang punya impian saudaraku akan dicemburui orang. Orang yang punya impian akan dimusuhi orang. Ingat Yusuf yang muda, dia polos, dia cerita mimpinya, maka saudara-saudaranya benci dia, mencelakakan dia. Tetapi saya ingin katakan, saya ingin ingatkan bahwa rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Amin saudaraku sekalian. Seperti tadi kata Ibu Pendeta Melsi, kalau andaikan saya hanya jadwalku adalah musyawarah muspro, ada salah satu mantan murid saya yang bilang ketika tahu saya jatuh, Ibu apakah perlu ke Kupang? Saya jawab, saya sudah janjian khotbah, saya harus pergi. Dan dia langsung bilang, oh, terus diam saudaraku. Bagus itu, oh diam. Karena saudaraku, seperti saya katakan tadi malam, kalau saya khotbah, kalau saya melayani, jangan sampai saya membatalkan pelayanan itu untuk alasan apapun juga. Dan saya berdoa, saya berharap pagi hari ini setiap saudara tanpa terkecuali engkau dibangkitkan imanmu, karunia iman itu ditumbuhkan saudaraku, sehingga engkau tahu engkau bisa meraih mujizat yang selanjutnya dan yang selanjutnya. Seperti kata Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, Tuhan yang pernah menyelamatkan aku dari mulut singa dan harimau, hari ini juga Tuhan akan memberikan kepalamu kepadaku. Amin saudaraku. Tuhan yang pernah membawa saya melayani Tuhan ketika saya masih muda sampai saat ini, sampai seterusnya, Dia adalah Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Oleh sebab itu saya bisa berdiri di hadapan saudara. Kalau ada yang lihat kemarin ada teman yang lain saudaraku posting di Facebooknya, saya duduk di kursi roda di airport. Bukan karena saya kurang iman, tapi di sisi lain juga kita harus bijaksana. Bijaksana menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Oleh sebab itu tadi bagus tadi siapa tuh ya yang ibu cantik tadi tentang kesehatan.
Kita perlu hidup bijak, jangan makan sembarangan kemudian dalam nama Yesus sembuh. Ya, jangan tidak begitu saudaraku. Ya, jadi kita harus bijak. Tapi kembali saudaraku, ya kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus berhikmat. Toh? Dalam kasus saya tahu kaki saya kecil, badan saya besar, kesian ini. Tapi kalau khotbah begini saya mau duduk rasanya nggak nyaman saudaraku. Jadi saya berdoa Tuhan berikan kekuatan, bahkan makin pulih, makin sembuh. Amin. Ya saudaraku, ketika hanya ayah, ibu dan mereka yang bersama, orang yang bisa punya iman kesehatian yang sama. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin saudaraku. Biarlah orang yang mengenal kita, orang yang tahu dulu kita seperti apa, mereka takjub dan terheran-heran karena melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Amin. Kita melihat selanjutnya saudaraku. Ini jam berapa? Saya harus selesai, sudah 9:30. Saya cepat ya. Sedikit saudaraku. Di dalam saudaraku kita mengharapkan janji-janjinya Tuhan. Saudaraku, ada yang Tuhan buat mujizat secara instan, seperti perempuan yang melelehkan 12 tahun tadi. Seperti anak Yairus, prosesnya singkat tapi mujizat instan. Tetapi saudaraku, ada yang perlu proses. Saudaraku mau ke Amerika itu proses juga. Saudaraku, hampir 2 tahun baru saya benar-benar berangkat. Ketika saudaraku kemudian dari Jakarta saya pindah ke Surabaya, saya bekerja di La Tulip Kosmetik jadi manajer personalia. Pemiliknya Ibu Lani Rusi, cinta Tuhan luar biasa. Lalu saya bekerja di sana itu awalnya tujuannya hanya mau berangkat ke Amerika. Jadi sementara menanti kerja, saya jadi konselor bagi karyawannya. Tapi kemudian saya nggak berangkat saudaraku. Ya, saya nggak berangkat dan puji Tuhan dengan keterampilan kemampuan yang saya punya, saya bantu set up sistem personalianya. Nah, ketika nggak berangkat saudaraku, tapi saya terus saudaraku punya bayangan. Saya selalu punya visi. Saya selalu membayangkan bahwa suatu hari nanti kakiku benar-benar ke sana. Saudaraku, itu yang saya belajar dari dulu sampai sekarang. Saudara saat ini ya, para ahli asuransi, motivator dan sebagainya itu sering saudaraku cerita tentang the power of vision. Mereka saja ngerti saudaraku. Kalau anak Tuhan tidak ngerti, itu rodok kebangetan. Ya, jadi saudaraku, kita punya Tuhan yang hidup. Ada buku namanya buku The Secret, saya pernah baca. Testimoni di situ saya pikir seperti yang saya pernah lakukan, Tetapi di situ mereka berimannya kepada alam semesta yang tarik menarik, yang katanya kalau pikiran kita positif maka alam semesta tarik menarik menciptakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Tetapi saya ingin ingatkan saudaraku, engkau dan saya, iman kita bukan kepada alam semesta, tetapi kepada pencipta daripada alam semesta. Oleh sebab itu saudaraku, kita sudah ditetapkan Tuhan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu kita perlu punya visi, sama seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham, apa yang kau lihat itu diberikan kepadamu. Jadi saudaraku, dulu ketika saya mulai ingin Tuhan, aku pengen melayani di Afrika. Saya dalam doaku saya panggil bangsa yang tidak saya kenal tadi, Rusia, Siberia, saya panggil. Aku di dalam doa saya sudah keliling dunia. Dan saya bayangkan suatu hari saya pagi-pagi saat terus saya tulis saudaraku, saya melihat diriku berdiri di Rusia. Tahun depan kakiku benar-benar ke Rusia saudaraku. Kita mulai bayangkan. Sebelum saya berangkat ke Christ for the Nation, ada katalog sekolah, ada foto-fotonya. Saya bayangkan, kayaknya saya suatu hari bisa di sini. Saya bayangkan di perpustakaan, saya ada di sini, saya bisa bayangkan. Sehingga ketika saya ada di sana, saya benar-benar saudaraku, saya foto di tempat itu. Kita bayangkan. Bahkan saudaraku, saya perlu cerita ini. Ketika saya sudah saya cerita ini dulu saudaraku ya. Jadi saya bayangkan juga saudaraku, ketika saya ke bangsa-bangsa, saya sudah mulai keliling, saya sudah dengan iman saya. Dan kemudian ketika saya sudah pelayanan ke berbagai bangsa, saya pengen kuliah lagi. Saya minta rekomendasi saudaraku dari kampus saya yang lama ke Regent University, university yang top, salah satu dari 5 top di Amerika. Dan kemudian saudaraku, saya apa bisa apa tidak, walaupun sudah khotbah bahasa Inggris tapi TOEFL-nya masih kurang.
Dan saudaraku, kemudian saat itu sama saudaraku, serupa, bukannya Tuhan buat fotokopi, tapi saya belajar bagaimana mengembangkan visi saya. Dan ketika saya berdoanya adalah demikian, Tuhan, perluas visiku seluas yang Kau mau, perluas hatiku seluas yang Kau mau, dan berikan kepadaku bangsa-bangsa sebanyak yang Kau mau. Saudara, kenapa saya berdoa demikian? Kalau saya minta 5, 10, jangan-jangan Tuhan mau kasih 20 atau 100. Jadi mending seluas yang Tuhan mau, sebanyak yang Tuhan mau. Amin, saudaraku sekalian. Nah, kembali ke tadi saudaraku, saya ada kakak-kakak kelasku yang sudah kuliah di Regent University, saya minta kirim katalognya. Pas saya lihat ada satu foto, seorang perempuan sedang duduk berdoa di picnic table. Picnic table itu meja kayak ada bangkunya di taman. Sedang berdoa. Saya lihat, kayaknya saya bisa di sini suatu hari lagi. Saya bayangkan. Jadi saudaraku, ketika saya benar-benar ke sana masih daftar bawa surat rekomendasi, belum tahu diterima atau tidak. Karena syarat untuk kuliah di Amerika TOEFL-nya harus 550. TOEFL saya cuma 500, diterima pun itu belum tentu. Apalagi saya minta beasiswa 100%. Aku tidak mungkin. Jadi ketika diwawancarai saya katakan saya tidak punya uang, ini fotoku di Afrika, di Rusia. Pokoknya saya pengen sekolah lagi, saya minta beasiswa. Dijawab, tidak mungkin 100%. Kau juga tidak punya mobil, asramanya kampus, apartemennya juga full. Pokoknya tidak bisa. Tapi saudaraku, ketika selesai saya diajak berdoa, dan habis selesai berdoa, direktur admission ini masih jadi teman saya di Facebook, dosen-dosen saya masih jadi teman saya di Facebook. Saudaraku, beliau berkata, saya merasa Tuhan punya sesuatu yang spesial. Alamat emailmu mana, kita email-emailan, belum diterima. Setelah selesai saudaraku, saya cari gambar yang di foto yang pernah saya lihat itu. Saya duduk di sana dan saya berdoa, saya katakan, Tuhan, inilah tempat yang pernah saya lihat. Saya pernah berkata, Tuhan, suatu hari nanti saya akan ada di tempat ini. Andaikan hanya hari ini aku ada di sini Tuhan, tapi saya sudah ada di sini. Tapi puji Tuhan saudaraku, saya belajar di sana dapat kemurahan, masterku, doktorku dari Regent University. Kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa saudaraku. Oleh sebab itu seperti apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, lihat sekelilingmu, saudara mulai mimpikan besar, yang sangat besar, sampai engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak bisa melakukannya. Orang-orang muda, jangan berharap pada kantongnya orang tuamu. Gajinya orang tuamu tidak bisa membawa engkau lebih tinggi, tapi Tuhan mampu membawa engkau. Orang-orang muda, pasangan suami istri, apapun yang menurut mata manusia tidak mungkin, tetapi kata firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Selanjutnya ya, punya visi, mulai berani membayangkan yang lebih besar lagi. Kemudian saudaraku, langkah iman, step by faith, melangkah dengan iman. Punya visi, melangkah dengan iman. Tadi saya sudah berikan contoh kesaksianku. Saudaraku, belum melihat, tapi sudah tiap hari saya katakan, aku sedang menuju ke Amerika. Langkah kakiku makin dekat setiap hari menuju ke Amerika. Dekatnya seberapa jauh aku tidak tahu, tetapi saudaraku, Tuhan benar-benar membuka pintu Amerika untuk saya. Dan saya Tuhanku saat ini boleh bersyukur menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi banyak bangsa. Itu adalah anugerah Tuhan ya. Melihat kemudian melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman, saudaraku, iman adalah dasar di segala sesuatu yang belum, yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saya belum lihat, tapi saya sudah saya anggap adalah sesuatu yang saya harapkan. Sama seperti Hana, ibunya Samuel, ketika dia menangis dalam kesedihan, dalam kesulitan, kebutuhannya bertemu dengan anugerah Tuhan, terobosan terjadi. Hatinya yang gundah gulana berubah, mujizat pertama terjadi. Emosinya berubah, yang dulunya menangis kemudian jadi sukacita. Dan pada saat itu dia sudah melangkah dengan iman, dia sudah mengucapkan dengan iman, mengucapkan pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, apapun yang kau minta, kita harus melangkah dengan iman, mulai juga ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Ucapkan seolah-olah kau sudah menerimanya saudara. Ya, yang selanjutnya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan berharap kepada manusia.
Saudaraku, saya ini bersyukur di dalam hidup saya tidak hutang budi kepada siapapun. Tuhan selalu mengirim orang yang berbeda untuk menolong dan memberkati saya. Dan menolong dengan tulus, memberkati orang yang tidak terduga. Orang yang biasanya saya harapkan, biasanya itu keliru, bukan dia yang dipakai Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mujizat apapun, biarlah Tuhan yang punya acara. Caranya bagaimana kita tidak tahu. Saya mau ceritakan juga saudaraku ya, walaupun saudara lihat tadi foto-fotoku saudaraku ya, kalau saya dibilang punya pelayanan besar, cukup besar. Kalau dibilang tidak besar, yo tidak besar. Tapi puji Tuhan saudaraku, saya boleh menyentuh banyak orang. Bahkan ketika 2 tahun ini COVID, saya sangat terlibat aktif melakukan vaksinasi yang boleh dikatakan terbesar dan terlama yang berkelanjutan di provinsi, sampai diberi penghargaan oleh Leprit, oleh pemerintah kota juga. Itu kalau dihitung uang banyak sekali. Bahkan saudaraku, saya pun pernah mengirim APD ke seluruh Indonesia Timur, termasuk di berbagai perpustakaan rumah sakit di Kupang dan di NTT ini, di TTS khususnya ya, NTT sampai NTB sampai ke Sumba juga. Itu uang banyak saudaraku. Itu sepertinya itu besar sekali. Tetapi apakah saya punya banyak uang di rekening saya? Kadang-kadang tidak ada. Tetapi hartaku banyak di surga saudaraku. Nah saudaraku, ketika saya jatuh, saudaraku, sebelum saya dikotong, tadi saya sudah katakan toh, saya terus berdoa. Dan di saat itu juga di mall itu juga saya ajak beberapa orang yang saya kenal, ayo kita berdoa. Saya sendiri saudaraku perintahkan tulang ototku, saya tidak tahu meminta doa siapa. Jadi saya berdoa sendiri saudaraku. Nah, secara manusia, secara akal, beberapa orang pun berpikir mungkin pemilik mall akan bantu pengobatan. Kalau di Amerika terjadi begitu saudaraku, kalau enggak, walaupun jatuhnya jatuh salahnya sendiri, itu bisa disu. Kalau tidak dibayarin pengobatannya, bahkan beberapa minggu sakitnya itu harus diganti semua. Itu kalau di Amerika. Di Indonesia beda, tergantung hati dan penorelnya ya. Nah tapi saudaraku, saya berpikirnya demikian. Tapi rupanya beliaunya tergerak bayar tukang pijatnya saudaraku, yang waktu ada di situ. Nah, saya nggak tahu, saya tidak punya uang, bahkan saya pun tidak mampu bayar BPJS saya. Jadi saya hanya berdoa, digosokin minyak, saudaraku ya, disemprot minyak, saya berdoa. Dan saya ada kebutuhan yang lain juga yang harus dibayar. Saya nggak tahu bilang ke siapa. Saya bisa saja minta kakak saya, saudara saya, ya mungkin punya sedikit-sedikit. Tapi saya berpikir, ini benar saudaraku, saya berpikir kalau saya minta, lalu bagaimana firman Tuhan yang saya sampaikan? Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Ini adalah saudaraku topik favorit saya yang saya ingin bagikan. Saya bilang semua firman Tuhan favorit, tapi kehidupanku adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, apalagi ngomong dengan teman. Kalau orang sakit, saya cerita kepada orang, Pak, Ibu ada orang sakit, mau mendukung tidak? Itu gampang saudaraku, dalam waktu sekejap itu banyak bantuan datang. Tapi untuk diriku sendiri saya tidak bisa. Jadi saya diam menanti. Hari Jumat ada seorang yang telepon saya, cerita sana cerita sini. Akhirnya saudaraku, tiba pada saat saya pernah pergi ke suatu kota, tiketnya nggak diganti, belum diganti. Saya bilang, oh bisa diganti ya? Ya coba diganti. Diganti saudaraku. Itu hari Jumat, hari Selasa jatuh hari Jumat, hari Senin uang saya diganti. Hari Senin juga saudaraku, ada orang yang utang lama saudaraku, lumayan besar. Sudah 5 tahun lebih. Tahun 2015 sekarang berapa? 2007 tahun. Aku, ya, lebih saudaraku. Dulu kalau ditagih marah, ya susah saudaraku. Hari itu saudaraku dibayar, walaupun belum semuanya. Tapi cukup saudaraku untuk memenuhi kebutuhan yang memang saya sudah jatuh tempo harus saya bayar. Saya pergi ke fisioterapi, saya bisa beli tiket pergi ke Kupang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini saudaraku cerita saya, saudaraku sehubungan, jangan mengandalkan manusia. Tuhan bisa punya banyak cara. Saudaraku, orang seperti saya, seperti Bapak Ibu Gembala, punya sekolah, punya pelayanan besar. Saya punya pelayanan, orang selalu cari saya, aku minta tolong, mereka nggak ngerti. Ini juga bergumul, juga manusia juga, beliau berdua. Ya, saudaraku sekalian, toh ini cara orang Jawa bilang sawang sinawang. Ya kan, sawang sinawang itu hanya dilihat-lihat kondisinya di luar. Ya kan, saya cerita kepada teman saya setelah saya selesai, toh saya cerita orang yang saya pinjemin karena beliau habis jatuh,
saya pinjam crutch-nya itu. Terus kemudian saya cerita, Tuhan buat mujizat. No, saya tidak cerita toh sama kamu, sama ibu. Saya cuma bilang waktu itu ketika ibu bilang saya harus ronsen, saya bilang oke, nanti saya bayar dulu BPJS-ku. Tapi saya tidak cerita bahwa saya tidak punya uang. Dia bilang gitu kan. Nih Tuhan buat mujizat. Terus dia bilang, itulah orang kadang tidak ngerti. Kamu juga toh, saya punya rumah besar. Saudaraku yang lain orang kaya raya, orang berpikir uangku banyak. Terus dia bersaksi juga. Saudaraku, kita tidak ngerti, orang tersenyum, orang tertawa. Saudara pun mungkin tersenyum, tertawa, tapi orang tidak tahu pergumulanmu di dalam. Kita sebagai anak Tuhan satu sama lain, ayo saling menguatkan, saling ucapkan iman yang positif kepada teman-temanmu, kepada saudaramu. Saya ini saudaraku dilahirkan, ditakdirkan dengan postur yang seperti ini. Kemanapun saya pergi, dianggap saya adalah pengusaha kaya. Memang saya kaya di dalam Tuhan, amin saudaraku. Saya cerita lagi sedikit, masih boleh toh ya Pak? Ya, saya jadi ingat ketika saya pertama kali balik nih ke Amerika, saya hanya berangkat dengan uang $150. Padahal, dan satu tiket satu kali jalan. Padahal itu beasiswanya hanya separuh tadi yang dibayar kerja, separuhnya $1.600 harus dibayar. Tapi saya melangkah dengan iman. Saya berangkat tanpa uang. Dan saya tinggal ditempatkan di satu apartemen. Roommate saya itu orang Uganda, yang ternyata dia sudah di tahun kedua dan dia tidak bisa bayar sekolah. Dari dia dipindahkan dari satu apartemen ke apartemen lain, sudah tidak boleh sekolah, kerjaan juga belum dapat. Ketika saya datang saudaraku, puji Tuhan saya punya baju bagus-bagus, sering dikasih hadiah orang ya. Dia kira saya adalah pengusaha perempuan yang mungkin dipakai Tuhan membantu dia ya. Jadi berdoa, tapi setelah kita kan dengan bahasa Inggris saya masih little kita cerita, senasibnya sama. Jadi kita setiap malam kita berdoa bersama. Saya yakin dia kadang-kadang tidak ngerti apa bahasa Inggris yang saya doakan. Tapi hati kita saudaraku bersatu bersama minta mujizat terjadi, minta Tuhan berikan visi yang sekar. Saya ingat sekali itu, visi, berdoa visi. Suatu hari saudaraku Tuhan berbicara kepada saya untuk saya memberkati dia. Lah pakai apa saudaraku? Ya, memberkati pakai apa? Saya enggak ngerti. Saya ingat apa yang berharga yang saya punya. Saya punya cincin satu kecil yang saya beli waktu saya kuliah sambil kerja di Indonesia. Jadi saya cincin itu pun saya enggak tahu laku apa tidak, ya kan? Tapi saya tahu saya harus saya harus memberkati, seperti saya harus mendobrak pintu berkat untuk dia. Jadi selesai berdoa saya katakan, saya yang punya berharga cuma ini. Saya merasa saya harus mendobrak pintu berkat untuk dirimu. Ini berkat pertama yang kau terima. Pintu berkat terbuka, akan berkat berikutnya akan mengalir. Dan puji Tuhan saudaraku, hari itu siang-siang dia lari-lari, dia bilang ada orang berkati saya, kasih $20. $20 gak bisa bayar utang, gak bisa beli tiket ke Uganda saudaraku. Tapi itu benih. Suatu hari saudaraku, singkat cerita, ketika dia kemudian dia dapat pekerjaan. Nah kemudian dapat pekerjaan saudaraku, dia kerja lumayan bisa buat bayar hutang. Suatu kali dengar saudaraku, Reinhard Bongke almarhum mau datang ke dekat kampusnya kami. Susah Hating juga datang, tentunya pengen ketemu juga, ya kan? Nah terus dia minta izin kepada supervisornya cuti 3 hari, tidak dikasih karena utang belum selesai. Jadi saudaraku ketika pulang dia sedih, tidak bisa. Tapi saya katakan, kita sudah berdoa toh, kita tunggu mujizat terjadi. Karena ini kan konferensinya masih 2 minggu lagi. Kita berdoa, sesuatu pasti terjadi. Nah ini saudaraku juga, saudaraku kita dalam proses penantian harus sabar. Suatu hari saudaraku, dia pulang. Luar biasa saudaraku, dia pulang, dia tunjukkan saya sebuah amplop dan dia cerita. Ketika saya sedang bekerja tadi di gedung, bersihkan ruangan, bersihkan toilet, ada orang lewat. Dia tanya saya, siapa namamu, kau dari mana, dan apa kebutuhanmu, dan sebagainya. Ya, dia cerita toh, saya dari Uganda, nama saya Dorothy Namisango, pokoknya kondisinya demikian. Selesai. Ketika sore dia pulang, dia absen kan, cek log di kantor. Sebelum pulang, ini admin di kantor itu berkata, ada orang tadi kesini bilang ada amplopmu jatuh. Dia bilang saya tidak jatuhkan apa-apa, tapi di amplop tertulis Dorothy Namisango. Ketika dibuka saudaraku, cek $1.500 tanpa nama, yang beri siapa nggak tahu. Dengan uang itu dia bisa bayar lunas hutangnya, dia bisa beli tiket pulang ke Uganda, dan dia bisa pergi ke konferensi yang kita doakan tadi.
Saudaraku, Tuhan masih melakukan mujizat. Apapun yang kita butuhkan, ayo kita ucapkan dengan iman. Saudaraku, yakini apa yang sudah didoakan ketika belum terjadi, nantikan Tuhan. Dia kreatif, dia punya caranya sendiri untuk melakukan mujizat itu, ya. Jadi menantikan Tuhan, jangan bimbang. Tadi sudah saya berikan kesaksian-kesaksian. Menantikan Tuhan, jangan bimbang. Yang kemudian selanjutnya, ketika muncul ragu dan bimbang, yang selanjutnya saja. Ketika muncul ragu dan bimbang, saudaraku, apa yang harus dilakukan? Kita harus menguatkan diri kita sendiri. Saudaraku, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, itu adalah kisah di mana keluarganya Raja Daud, keluarga para prajuritnya, pokoknya orang seisi Yerusalem diangkut oleh musuh. Dalam keadaan yang sangat payah, yang sangat menyedihkan, Daud menangis sampai dia tidak bisa menangis lagi. Nanti saudara baca ayat yang lain. Pokoknya dalam kisah itu Daud sangat terjepit, rakyatnya pun marah, dan dia menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Saya nggak tahu saudara pernahkah ada pada situasi di mana engkau menangis sampai nggak bisa menangis lagi. Di dalam kondisi yang sedemikian, di dalam penantianmu, saudara kuatkan dirimu sendiri. Daud selalu berkata, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Ketika gelisah, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Ketika sepertinya sesuatu yang saya nantikan belum terjadi, iblis menggoda kita, humanisme kita, kemanusiaan kita berpikir, bagaimana gelisah, bingung, sudah kecepit. Misalnya saudara besok harus bayar listrik, tokennya habis, nggak punya uang, harus bayar uang sekolah, harus bayar ini, kecepit, sepertinya sudah kepepet. Tetapi mujizat belum terjadi. Saudara tetap nantikan Tuhan. Tuhan punya caranya sendiri. Kuatkan dirimu. Saya selalu berkata, sesuatu yang baik sedang terjadi padaku. Amin. Ketika saya kerja di Latulip, ada salah seorang teman kerja saya. Dia tidak tahu saya sedang gundah, tapi saya sering ngomong, sesuatu yang baik sedang terjadi padaku hari ini. Dia dengar, dia ngomong, sedang terjadi padaku juga. Saudara, kuatkan dirimu sendiri. Dan kita pun sebagai anak Tuhan, saudaraku, biarkan kita pun perkataan kita menguatkan orang lain. Amin saudaraku ya. Kita ketika muncul dan keraguan, kita harus menguatkan diri kita. Yang terakhir saudaraku, doanya Yohanes 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, seperti jiwamu baik-baik saja. Ini jiwa penting saudaraku. Pikiran kita penting. Kalau pikiranmu gelisah, pikiranmu penuh amarah, pikiranmu penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesedihan, maka sekeliling kita, kondisi kita yang lain yang mengikuti jiwa kita. Kalau pikiran kita gelisah, bimbang dan sebagainya, nggak bisa mikir inspiratif saudaraku, nggak bisa dapat ide, nggak bisa dapat ini. Oleh sebab itu kita juga perlu saudaraku, supaya jiwa kita dibuat sehat oleh Tuhan. Amin. Saudara, kalau saya bangun tidur pagi, ketika buka mata, saya dengarkan hatiku. Ini bertahun-tahun saya latih, sehingga sudah otomatis saya dengarkan hatiku. Biasanya akan ada nyanyian saudaraku ketika bangun pagi. Ada nyanyian, ada sesuatu saudaraku. Dan nyanyian itu kita perlu nyanyikan dengan jiwa kita, dengan roh kita, walaupun kadang bersuara pelan, ya, walaupun atau dalam hati kita. Dan kalau ada sesuatu yang tidak enak di hatiku, saya langsung berdoa. Minta pokoknya apapun ini yang terjadi, nanti saya minta anugerah Tuhan. Kalau masih rasanya nggak enak, saya telepon hamba Tuhan yang saya kenal baik. Ayo kita berdoa, saudaraku, supaya jiwa ini baik-baik dan sehat. Karena kalau jiwa kita ini baik dan sehat, ketika engkau menantikan mujizat, jiwamu baik, pasti tertolong, pasti ada pertolongan benar-benar datang. Ini yang katanya orang di luar sana adalah daya tarik menarik pikiran positif. Tetapi iman kita saudaraku adalah iman kepada Tuhan. Kalau orang di luar sana bisa belajar berpikir positif, apalagi kita anaknya Tuhan, raja di atas segala raja, yang punya janji firman Tuhan yang pasti. Amin saudaraku sekalian. Ya, mimpikan mimpi yang besar bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa buat instan, tetapi Tuhan bisa juga melakukannya dengan proses. Ketika proses sedang terjadi di masa penantian, tetap nantikan Tuhan. Jangan andalkan manusia,
tetapi tetap melihat dengan mata rohanimu, mata hatimu, melihat yang di depan. Saudaraku, impian apapun juga saudaraku, bayangkan kau punya semua tenaga yang kau butuhkan, punya semua uang yang kau perlukan, punya peralatan semua yang kau perlukan saudaraku, dan kau melihat Tuhan tersenyum atas impian ini. Waktunya Tuhan pasti itu akan digenapi. Saudara, saya sekolah di Regent University, rektornya, pendirinya Pat Robertson yang pernah juga jadi calon presiden. Beliau bersaksi itu kampus yang besar sekali saudara, ada jurusan hukum, jurusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, teologi, banyak jurusan ya. Tetapi beliau adalah seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan, dan beliau bersaksi kampus yang besar itu awalnya adalah sebuah trailer. Saudara tahu trailer itu kontainer itu loh, kontainer yang panjang yang di truk yang 40 kaki. Itu adalah pertama kampusnya dimulai dari situ, dan dia hanya punya uang $20. Tapi kemudian beliau punya stasiun televisi, punya pelayanan terbang, pesawat terbang, kemana-kemana orang sakit, pesawat, rumah sakit. Kalau saya, saudaraku, jalan, saya bekerja di stasiun televisinya ketika saya di sana. Ya, tadi pertama tuh yang bersihkan toilet. Jadi ketika sekolah master dapat beasiswa, saya pikir Tuhan jangan sampai kerjanya bersihkan toilet lagi. Puji Tuhan, saya kerjanya di stasiun televisi. Setiap kali saya jalan lihat peralatan saudaraku yang luar biasa canggihnya. $20 bisa jadi seperti ini. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Saya undang tim musik, tim pujian. Saudaraku, biarlah karunia iman yang lebih besar lagi saat ini bangkit di dalam hidupmu. Kebutuhan apapun, ya, kita nyanyi lagu tadi itu tiada yang mustahil tadi ya. Ya, jadi saudaraku, angkat tanganmu untuk Tuhan. Saya tidak akan panggil altar call. Saya tahu sudah waktunya sudah habis ini. Sebentar saya serahkan mimbar ini kepada Bapak Gembala. Ya, saudaraku, tetapi sambil kita menyanyi, sambil kita menyembah Tuhan, berikan penyerahan yang terbaik untuk Dia. Seluruhnya jangan kau tinggalkan. Saudaraku, berikan seluruhnya kepada Dia. Yesus is the only one and my only one. Itu yang selalu saya katakan. Jesus is the only one and my only one. Ketika saya masih SD, saya mulai belajar baca Alkitab. Di Mazmur 73:25 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di bumi ini? Tidak ada yang selain Engkau yang aku miliki. Dari dulu sampai sekarang, Dialah satu-satunya yang saya punya. Saudaraku, mari kita sembah Dia. Nyanyikan dengan iman. Letakkan pengharapanmu. Biarlah perjumpaan ilahi seperti yang Hana temui. Anugerahnya bertemu dengan kebutuhan Hana. Anugerahnya biarlah bertemu dengan kebutuhanmu. Engkau pulang dengan langkah sukacita. Engkau pulang dengan sorak-sorai. Tangisanmu diganti dengan jubah pujian. Air matamu diganti dengan tarian.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah selesai Tuhan, saya sampaikan. Tetapi Roh Kudus, Engkau tidak selesai. Engkau terus berbicara kepada setiap pribadi. Tuhan, berikan pewahyuan-Mu, berikan hikmat-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa, pengurapan-Mu terus berkarya dalam setiap pribadi. Dan saat ini Tuhan, Kau melihat satu persatu, baik yang ada di baris terdepan ataupun yang paling belakang, bahkan yang sedang melayani di atas panggung ini. Tuhan, setiap pribadi aku berdoa, saat ini anugerah-Mu bertemu dengan kebutuhan kami, anugerah-Mu bertemu dengan pengharapan kami. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan Engkau adalah Bapa kami yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan, aku berdoa, karunia iman Kau curahkan Tuhan. Karunia iman yang lebih besar lagi. Tuhan, makmurkan, sejahterakan jiwa kami. Tuhan, perbaharui, pulihkan jiwa kami, supaya keadaan jiwa kami baik-baik dan sehat saja. Dan seluruh keadaan kami juga baik dan sehat. Tuhan, berikan kekuatan kepada kaki kami untuk melangkah di jalan-jalan yang Kau tetapkan buat kami. Tuhan, kuatkan tangan kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk mengumpulkan berkat-Mu. Tuhan, kuatkan tangan kami untuk menerima kemakmuran dan kesejahteraan yang daripada Engkau. Dan pakai tangan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebutuhan apapun juga Tuhan. Tuhan, suami istri yang merindukan anak, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang. Tuhan, yang sedang bergumul dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam kesehatan, dalam aspek lain dalam kehidupan, tidak ada yang mustahil bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, buka mata rohani kami, mata hati kami, untuk mengenal Engkau dengan benar dan melihat pengharapan-pengharapan yang sudah Engkau siapkan buat kami. Sempurnakan apa yang sudah saya sampaikan Tuhan. Sempurnakan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, akan terdengar kesaksian. Akan terdengar kesaksian Engkau membawa kami lebih dewasa lagi. Engkau membawa kami lebih mengenal Engkau. Engkau membawa dan menjadikan kami orang-orang yang punya kunci untuk membuka tingkap-tingkap langit. Engkau akan pakai kami menjadi orang-orang yang punya kunci untuk melakukan mujizat dan tanda ajaib. Dan nama-Mu Tuhan Yesus yang dipermuliakan.